Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 10. Kami beranggotakan teman saya, Devinta Sabrina, NRP 2043221020, dan Zara Afifah Nafisa, NRP 2043221072, dan saya Talita Fitri, NRP 2043221080. Kami dari kelas A. Di video ini kita akan membahas algoritma min shift, mulai dari pengertian, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, hingga studi kasus penerapan pada data nilai siswa menggunakan Python. Nah, tapi sebelum masuk ke Minshift, kita akan membahas singkat tentang algoritma unsupervised clustering. Unsupervised clustering adalah teknik dalam machine learning tanpa label. Nah, unsupervised clustering ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan pola atau kemiripan di antara data tersebut. Lalu, apa ciri-ciri unsupervised learning? Yang pertama, tidak ada label atau target output. Yang kedua, fokus pada pola atau struktur data. Yang ketiga, output tidak ditemukan di awal. Yang keempat, cocok untuk eksplorasi data. Yang kelima, evaluasi sulit atau tidak ada jawaban benar. Apa contoh masalahnya? Yang pertama, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang ketiga, mengelompokkan dokumen berdasarkan topik. Yang keempat, deteksi outlier atau anomali, misal fraud detection. Lalu, metode apa saja yang termasuk ke dalam unsupervised learning? Yang pertama, K-means. Kedua, discrete. Yang ketiga, min-shift. Yang keempat, hierarchy. Yang kelima, GMM atau Gaussian mixture. Yang ketujuh, spectral clustering. Nah, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu algoritma min-shift. Min-shift sendiri adalah algoritma clustering berbasis kepadatan data. Artinya, ia mencoba menemukan daerah dengan konsentrasi data yang tinggi dan menjadikannya sebagai pusat cluster. Kemudian, bagaimana cara kerja algoritma ini? Yang pertama, pilih titik awal, random atau seluruh titik data Anda. Yang kedua, cari tetangga di sekitarnya dalam jarak tertentu dengan bandwidth. Yang ketiga, hitung rata-rata atau min dari tetangga tersebut. Yang keempat, ulangi proses pergeseran sampai posisi pusat tidak banyak berubah atau disebut juga convergent. Yang kelima, gabungkan titik-titik yang berakhir di pusat yang sama. Itu dijadikan menjadi satu klaster. Nah, bingung kan? Sekarang yuk kita buat ilustrasinya. Bayangin kamu menempatkan bola di permukaan datar yang menggambarkan distribusi data. Nah, bola itu akan berguling ke tempat paling rendah atau padat. Itulah pusat klaster. Terus kapan kita harus pakai min-shift? Yang pertama, saat kita tidak tahu jumlah klaster sebelumnya. Yang kedua, saat data membentuk kelompok dengan bentuk yang tidak beraturan. Dan yang ketiga, saat kamu ingin menemukan area-area yang benar-benar padat, tapi bukan dipaksakan ke bentuk tertentu. Yuk kita masuk ke pembahasan contoh kasus nyata. Misalnya, kita memiliki data nilai siswa. min-shift akan secara otomatis mengelompokkan siswa ke dalam grup berdasarkan kemiripan nilai, tanpa perlu kita tentukan berapa grup sebelumnya. Berikut merupakan contoh kasus kami yang bertujuan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan nilai IPA, IPS, dan bahasa menggunakan metode min-shift clustering. Pertama, kita import library, Pandas, dan NumPy untuk mengolah data serta min-shift dan estimate bandwidth dari sklearn cluster untuk algoritma clusteringnya. Fungsi estimate bandwidth digunakan untuk memperkirakan ukuran radius pencarian terbaik. Kemudian, coba jalankan. Setelah itu, entry data nilai siswa sebanyak 20 siswa dengan 3 mata pelajaran IPA, IPS, dan bahasa. Nama siswa otomatis diberi label menggunakan fungsi CHRI dalam range ASCII 65 sampai 85.
Pada bagian ini, kami mengubah data siswa menjadi sebuah data frame menggunakan PD Data Frame, lalu kita pilih kolom-kolom yang relevan untuk dianalisis, yaitu nilai IPA, nilai IPS, dan bahasa, kemudian menyimpannya dalam list bernama atribut, dengan X adalah df attribute.values. Kita mengambil nilai-nilai numerik dari ketiga kolom tersebut dan menyimpannya dengan array numpy. Selanjutnya, kita menghitung bedwins yang dibutuhkan untuk algoritma min-shift. Rumusnya adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum dari seluruh data dibagi jumlah atribut. Lalu kita juga hitung epsilon, yaitu nilai kecil yang biasanya digunakan untuk menghindari pembuatan nol, dengan mengalihkan bedwins sebesar 0,001. Nilai bedwins dan epsilon ini akan membantu algoritma clustering bekerja lebih akurat dalam mengelompokkan data, sehingga didapatkan nilai bedwins sebesar 18,66 dan nilai epsilon sebesar 0,018. Pada bagian ini, kita melakukan clustering menggunakan algoritma min-shift. Kita buat objek min-shift dengan parameter bandwidth yang udah dihitungkan sebelumnya. Dan bin_seeding sama dengan true agar proses lebih efisien. Lalu kita latih model dengan ms.fit dalam kurung X menggunakan data nilai siswa. Setelah clustering selesai, label cluster dari setiap siswa disimpan di dalam labels. Dan kita tambahkan hasil cluster ini ke data frame dengan kolom baru bernama cluster. Lalu kita mulai mengidentifikasi jurusan berdasarkan klasternya. Yang pertama, kita lihat setiap klaster yang terbentuk dari hasil min-shift. Jika klaster hanya berisi satu siswa, maka kita akan abaikan karena bisa dianggap sebagai noise. Untuk setiap klaster yang valid, kita akan tampilkan nama dan nilai tiap siswa di klaster tersebut. Lalu kita hitung total skor untuk tiap mata pelajaran di klaster tersebut. Nah, nilai total ini yang akan jadi dasar untuk menilai jurusan dominan. Misalnya, apakah klaster tersebut cenderung ke IPA, IPS, atau bahasa. Setelah menghitung total skor tiap mata pelajaran yang di klaster, kita lanjutkan dengan menentukan jurusan dominan. Kemudian, kita cari indeks dengan skor tertinggi, itulah jurusan dominan untuk klaster tersebut. Indeks ini ditambahkan ke use_attr agar tidak dipakai ulang di klaster berikutnya. Sehingga didapatkan hasil kelompok ini memiliki skor terbanyak pada kolom kedua, yaitu kelompok data IPS. Terakhir, kita dapat mengecek apakah ada data siswa yang termasuk noise. Noise sendiri yaitu adalah siswa yang tidak termasuk ke dalam klaster manapun. Kita lakukan ini dengan memfilter klaster yang hanya berisi satu siswa. Didapatkan hasil interpretasi, sedangkan data siswa ini tidak diketahui hasilnya karena termasuk noise, yaitu siswa A dengan nilai 50, 60, 70 dan siswa K 92, 91 dan 55. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa menarik kesimpulan, yaitu metode min-shift mampu mengkelompokkan data tanpa perlu menentukan jumlah klaster dari awal. Yang kedua, program ini tidak hanya melakukan clustering, tapi juga menginterpretasikan hasil berdasarkan dominasi mata pelajaran. Yang ketiga, keunggulannya mendeteksi noise, hasil yang lebih alami karena berdasarkan densitas bukan jarak rata-rata. Nah, begitu saja penjelasan dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari kami, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kami ucapkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.